Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Keuangan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang mengenai tema risiko dan tingkat pengembalian. Adapun nama-nama kelompok dari anggota kami, yang pertama yaitu Ayolin Nisail Musyarofah, yang kedua Elinda Fira Yusifa, yang ketiga Fani Muhammad Hanafi, yang keempat Vivi Hamidah, yang kelima Indah Ayu Sukmawati. Pendapatan investasi. Mengenai pendapatan investasi ini merupakan pendapatan yang berasal dari keuntungan yang akan didapatkan dari pembayaran bunga, pembayaran dividen, capital gain yang didapatkan ketika menjual aset dan keuntungan lain ketika menjual aset. Pembayaran dividen di sini merupakan pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Dividen di sini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu dividen tunai, dividen saham, dividen properti, dividen scrip, dan juga dividen likuidasi. Adapun beberapa metode atau langkah dalam menghitung pendapatan investasi. Yang pertama dengan menggunakan total return. Total return adalah perhitungan keuntungan atau kerugian investasi selama kurun waktu tertentu. Perhitungannya dengan menentukan total dana yang diterima selama berinvestasi, termasuk juga perubahan nilai investasi, lalu membandingkan hasil tersebut dengan dana yang dikeluarkan pada awal investasi atau disebut juga modal investasi. Yang kedua, annualized return atau rata-rata return disetahunkan. Perhitungan rata-rata return yang disetahunkan ini biasanya menggunakan perhitungan geometris, tetapi juga dapat menggunakan perhitungan aritmatis. Selain itu, dalam melakukan perhitungan ini wajib menggunakan faktor bunga berbunga. Yang ketiga, dengan compounding return adalah pendapatan investasi ketika imbal hasil yang didapat tidak ditarik tapi diinvestasikan lagi ke modal awal. Selanjutnya, mengenai resiko. Resiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian aktual. Semakin besar tingkat perbedaannya, berarti semakin besar pula tingkat resikonya. Dalam resiko investasi, berarti menganalisis kemungkinan tercapainya hasil yang diperoleh berdasarkan yang direncanakan dari kegiatan investasi tersebut. Besarnya tingkat risiko investasi yang dimasukkan dalam penilaian investasi akan mempengaruhi besarnya hasil yang diharapkan oleh pemodal. Apabila perusahaan memasukkan tingkat risiko yang tinggi pada suatu investasi yang dianggarkan, maka permodalan yang akan menanamkan dananya pada investasi tersebut mengharapkan hasil atau mensyaratkan hasil yang tinggi pula, dan terjadi sebaliknya. Resiko investasi. Terdapat 7 resiko investasi. Yang pertama, resiko finansial. Resiko yang diterima oleh investor akibat dari ketidakmampuan emiten saham atau obligasi memenuhi kewajiban pembayaran dividen atau bunga serta pokok investasi. Yang kedua, resiko likuiditas. Resiko yang berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Yang ketiga, resiko pasar. Akibat menurunnya harga pasar substansial baik keseluruhan saham tertentu akibat perubahan tingkat inflasi ekonomi, keuangan negara, perubahan manajemen perusahaan atau kebijakan pemerintah. Yang keempat, resiko tingkat bunga. Resiko yang timbul akibat perubahan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. Yang kelima, resiko daya beli. Resiko yang timbul akibat pengaruh perubahan tingkat inflasi. Yang keenam, resiko psikologis.
Risiko dari investor yang bertindak secara emosional dalam menghadapi perubahan harga saham berdasarkan optimisme dan pesimisme yang dapat mengakibatkan kenaikan dan penurunan harga saham. Dan yang terakhir, risiko mata uang. Risiko yang timbul akibat pengaruh perubahan nilai tukar mata uang domestik. Pengertian portofolio. Portofolio merupakan gabungan dari beberapa sekuritas yang bertujuan untuk menghasilkan kombinasi efisien sehingga bisa memenuhi tujuan investor untuk memperoleh return yang tinggi dan memperkecil risiko yang akan diterima di kemudian hari. Tujuan utama dari pemilihan portofolio adalah mengelompokkan dan membentuk portofolio dengan expected return yang maksimum dengan karakteristik tingkat risiko tertentu. Apa hubungan antara portofolio dengan pendapatan dan risiko? Purnima dan Ramesh menyatakan, portofolio bisa menjadi salah satu saran terbaik bagi investor yang ingin mengecilkan atau menginvestasikan risiko. Dengan adanya portofolio, investor bisa memperoleh keuntungan atau return yang lebih besar daripada risiko yang diperoleh di masa mendatang. Penjelasan tentang return. Return merupakan sebuah tingkat pengembalian atau imbalan yang akan diterima investor atas beban risiko yang ditanggung dalam sebuah investasi yang sudah terjadi, yaitu return realisa. Return portofolio adalah return investasi dalam berbagai instrumen keuangan selama satu periode tertentu. Rumusnya sebagai berikut. Rate of return sama dengan buka kurung jumlah diterima dikurangi jumlah investasi dibagi jumlah investasi tutup kurung. Contohnya, seorang investor menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta. Setelah 1 tahun, investasinya bernilai 110 juta. Berapa rate of return-nya? Jawabannya dalam risiko investasi ada pula risiko probabilitas, yaitu daftar seluruh hasil atau peristiwa yang mungkin akan terjadi di mana setiap hasil akan diberikan probabilitasnya atau peluang terjadinya. Misalnya, terdapat data distribusi probabilitas untuk hasil investasi di Martin Product dan US Water sebagai berikut. Permintaan produk kuat, probabilitas permintaan 0,3, return Martin produknya 80%, return US Water-nya 15%. Permintaan produk normal, probabilitas permintaan 0,4, return Martin produknya 10%, return US Water-nya 10%. Permintaan produk lemah, probabilitas permintaan 0,3, return Martin produknya min 60%, return US. Nah, kita kan sudah mengetahui data probabilitas permintaan dari setiap kondisi permintaan produk, yaitu baik kuat, normal, maupun lemah, sekaligus dengan data return kedua perusahaan. Sekarang kita hitung return masing-masing perusahaan berdasarkan dari setiap kondisi permintaan tadi. Ingat, rumus return adalah sigma RI dikali PI. Nah, ini yang pertama adalah return Martin Product. 80 dikali 0,3. 80 ini adalah return Martin Product ketika permintaan produknya kuat. Kemudian 0,3 adalah probabilitas permintaan ketika permintaan produk kuat. Kemudian ditambah 10 dikali 0,4. 10 merupakan return ketika permintaan produk itu normal. Dan 0,4 itu adalah probabilitas permintaan ketika permintaan produk normal. Ditambah min 60 dikali 0,3. Min 60 itu adalah return ketika permintaan produk itu lemah,
dan 0,3 adalah probabilitas permintaan ketika permintaan produk lemah. Kita hitung, hasilnya adalah 10%. Lanjut, kita menghitung return US water, yaitu returnnya 15 dikali 0,3. 15 yaitu return US water ketika permintaan produk kuat, kemudian 0,3 adalah probabilitas permintaan ketika permintaan produk itu kuat, ditambah 10 dikali 0,4. 10 adalah return ketika permintaan produk normal, dan 0,4 adalah probabilitas permintaan ketika permintaan produk normal. Ditambah 5 dikali 0,3. 5 adalah return ketika permintaan produk lemah, dan 0,3 adalah probabilitas permintaan ketika permintaan produk lemah. Kita hitung juga, hasilnya 10%. Ternyata return dari kedua perusahaan ini sama, sehingga perlu diperhitungkan resikonya dengan menggunakan deviasi standar. Deviasi standar itu apa? Yaitu ukuran statistik dari variabilitas observasi. Nah, ini dia adalah rumus dari deviasi standar. Deviasi standar sama dengan akar dari sigma RI min R kuadrat dikali PI. Pertama, mari kita hitung deviasi standar Martin product. Itu akar 80 min 10 kuadrat dikali 0,3. 80 ini adalah return Martin product ketika permintaannya itu kuat, dikurangi 10 return yang kita hitung tadi, kemudian dipangkatkan, terus dikali 0,3 probabilitas permintaan produk ketika permintaannya itu kuat, ditambah 10 min 10 kuadrat dikali 0,4. 10 yang pertama itu adalah return dari Martin product ketika permintaannya itu normal, dikurangi 10 return yang kita hitung tadi, kemudian dipangkatkan dikali 0,4 probabilitas permintaan produk ketika permintaannya itu normal, ditambah min 60 min 10 kuadrat dikali 0,3. Min 60 ini adalah tadi apa? Return Martin product ketika permintaannya itu lemah, dikurangi 10 yang kita hitung tadi, return yang kita hitung, kemudian hasilnya dipangkatkan 2 dikali 0,3 probabilitas permintaan ketika permintaan produk itu lemah. Kemudian kita hitung, hasilnya adalah 54,22%. Selanjutnya kita hitung deviasi standar US water. Itu adalah akar 15 min 10 kuadrat dikali 0,3. 15 tadi adalah return US water ketika permintaan produknya itu kuat, dikurangi 10 return yang kita hitung tadi, kemudian dipangkatkan dan dikali 0,3 probabilitas permintaan produk ketika permintaan produk itu kuat, ditambah 10 min 10 kuadrat dikali 0,4. 10 yang pertama tadi adalah return US water ketika permintaan produk normal, dikurangi 10 return yang kita hitung tadi, kemudian dipangkatkan dan dikali 0,4 probabilitas permintaan produk ketika permintaan produk itu normal, ditambah 5 min 10 kuadrat dikali 0,3. 5 min 10, 5 tadi adalah return dari US water ketika permintaan produk lemah, dan 10 itu adalah return yang kita hitung tadi, kemudian dipangkatkan dikali 0,3 probabilitas permintaan produk ketika permintaan produk lemah. Kita hitung, hasilnya adalah 3,87%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif investasi atau return di kedua perusahaan ini sama-sama 10% tadi. Tetapi resiko investasi di US water terlebih kecil daripada di Martin Products, yaitu 3,87%, sedangkan di Martin Product itu kan 54,22%. Kemudian yang terakhir kita hitung CV-nya atau coefficient of variation-nya.
yaitu resiko berdiri sendiri atau suatu ukuran standar dari penyebaran nilai yang diharapkan dan menggambarkan resiko per unit return. Rumus CV yaitu deviasi standar dibagi dengan return-nya tadi. Nah, di sini kita hitung CV dari Martin Products. Tadi deviasi standarnya kan 54,22%. Nah, ini kita bagi dengan return-nya tadi 10%. Hasilnya 5,42%. Selanjutnya kita hitung CV-nya US Water juga. Deviasi standarnya yaitu 3,87% dibagi dengan return-nya tadi 10%. Hasilnya 0,39%. Ini dibulatkan atau disempurnakan dua angka di belakang koma ya. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah Martin Product itu memiliki resiko CV yang lebih tinggi daripada US Water. Maka investasi yang lebih baik itu adalah investasi pada perusahaan US Water. Diversifikasi investasi. Diversifikasi adalah proses pembentukan investasi portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset sedemikian rupa sehingga risiko dapat diminimalkan. Cara melakukan diversifikasi adalah menyusun isi portofolio dengan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan lain-lain, yang hasilnya disebut dengan portofolio. Diversifikasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan saham berbagai perusahaan, sehingga portofolio yang dibentuk terdiri dari satu jenis instrumen keuangan saja, yaitu saham. Metode dalam diversifikasi ada dua, yaitu diversifikasi random, yaitu metode pembentukan suatu portofolio melalui pemilihan kombinasi satu jenis atau berbagai jenis instrumen keuangan secara acak tanpa memperhatikan karakteristik serta korelasi antar instrumen keuangan yang digunakan. Yang kedua, diversifikasi Markowitz, sebuah strategi yang berusaha untuk menggabungkan dalam portofolio aset dengan tingkat pengembalian yang kurang dari sempurna berkorelasi positif, dalam upaya untuk menurunkan risiko portofolio tanpa mengorbankan kembali. Kelebihan diversifikasi dalam bisnis dan investasi. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dalam bisnis ataupun keuntungan dalam investasi. Kedua, tidak bergantung pada satu produk untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga, khusus bisnis, diversifikasi mampu memenuhi kebutuhan lain pelanggan atau konsumen. Keempat, memperluas pasar dan memberi nilai tambah produk. Kelima, dalam investasi, diversifikasi menambah pengetahuan dalam dunia tersebut. Demikian tadi presentasi dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.